Di tengah kehebohan lantaran ikut terseret kasus robot trading dengan dugaan investasi bodong, konten kreator ternama Atta Halilintar lagi-lagi diterpa kabar tak sedap. Ya, baru-baru ini ia diberitakan telah bermain api dengan asisten pribadi sang istri Aurel Hermansyah. Atas hal tersebut, melalui sebuah konten video, Atta pun langsung memberikan klarifikasinya. Ia membantah tegas kabar yang beredar dan menyebut bahwa asisten bernama Yasmin itu bahkan tak pernah dekat dengan dirinya atau bahkan menjadi asisten. Karena kedua asisten pribadinya adalah dua orang pria yang memang sudah cukup lama bekerja dengan dirinya. Kok papa asistennya cewek? Nggak boleh tuh, ya gimana guys, ini bukan asistenku tuh nih. Ogel sama Septian. Asistenku tuh dua, Agel sama Septian. Kalau Mama Nur Yasmin sama Mbak Yuni. Iya, katanya nggak boleh dong ada cewek di rumah. Ya maksudnya masa Mama Nur asistennya cowok gitu kan aneh. Kalau kan Mama Nur ganti baju, kalau Man bilang ya udahlah bang, ganti aja asistennya semua cowok lah. Nanti kalau Mama Nur lagi ganti baju, ambil celana semua, masa ambil ini pakaian yang nggak boleh dilihat laki-laki, gimana sih? Yasmin itu ya guys ya, dia itu nggak pernah jadi asisten aku. Misalnya ini aku story nih begini ya. Oke guys, hari ini mau pergi nih, gimana saya nggak ketemu kamu? Nah nanti kan ada bocor kan, misalnya di belakang ada siapa gitu yang bocor. Nah itu aja itu langsung tuh kan story ada asisten cewek gitu. Takutnya tuh gini guys, ternyata itu bukan fans, takutnya bukan fans, tapi emang orang yang pengen ngelihat berantem aja. Misalnya awalnya ngupload kayak fans, tapi tiba-tiba kok ngadu domba keluarga, ngadu domba ini, itu kayaknya menurutku ini ya, maksudnya kurang greget gitu. Apalagi sampai masuk berita-berita selingkuh sama asisten apa, ini ngamar berdua, itu kayak aneh banget beritanya, sumpah nggak inilah guysnya, nggak masuk akal gitu. Kayak aku pernah sih ngamar sama Iki sama Septian, cuman kita nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kita yang kayak cuma waktu itu katanya santai. megang sih. Iya, Iki suka megang-megang rambut aku tiap hari, ngelus ini apa tuh? Akar rambutku biar apa nih, biar bisa ngembang gitu loh. Emang ya Ki? Woi. Tidur. Ini saya baru tahu ya, baru lihat kalau misalnya memang dia ngomongnya nggak bener ya. Menurut saya ini udah salah ya, bisa ada melanggar juga ya. Merasa heran dengan kabar terkait sang suami disebut-sebut bermain api dengan Yasmin, asisten pribadinya. Sebagai istri, Aurel pun melakukan pembelaan. Menurutnya memang dirinya sendiri yang memilih asisten pribadi dan beberapa kriterianya harus good looking dan berpenampilan menarik. Atta bahkan tak bisa mengatur-atur Aurel untuk tidak bekerja dengan orang yang dipilihnya tersebut. Aku tuh kalau nyari asisten tuh satu nih, aku kasih tahu ya. Walaupun semua cewek di dunia ini cantik, cuman satu, aku tuh kalau nyari asisten harus good looking, harus cantik, harus dandan. Itu tuh harus. Tuh, kan, karena guys, kan nemenin aku pergi-pergi. Kalau misalnya tiba-tiba nih nggak rapi, nggak cantik, nanti orang kan gak enak gitu loh. Kan hidup itu ya udah dijalanin sama orangnya masing-masing. Jadi nggak bisa juga kamu ngatur-ngatur. Oh, kayak yang kerja sama dia harus orang ini kan nggak ada yang boleh ngatur gitu kan. Kalau kayak Mama Nur udah sukanya sama Mbak Yuni sama Yasmin. Nah, aku aja nggak bisa ngatur. Saya ganti dong asistennya ini nggak bisa. Harus tergantung dia suka nggak sama hatinya. Kayak Mama Nur juga mau ganti asisten aku, misalnya Iki atau Septian, nggak bisa juga karena harus ya udah aku cocoknya sama dia gitu loh, nggak bisa diganti-ganti, nggak bisa. Nggak akan. Soalnya ada yang lakukan hal-hal yang buruk atau ada yang kriminal ataupun mencuri ataupun apapun itu negatif, ya itu diganti. Kayak gitu-gitu kan biasanya orang yang ngomong nggak baik tentang orang lain, apalagi saya nggak tahu apa-apa, pasti nanti hukum Tuhan bisa lihat juga lah ya apa yang dilakukan ke saya gitu. Pasti nanti hukum Tuhan bisa lihat juga lah ya apa yang dilakukan ke saya gitu. Tapi kalau dari hukum dunianya kita masih harus mempelajari lebih dalam sih. Secara belak-belakan, Atta juga mengungkap mengapa kini dalam timnya ia juga memilih wanita sebagai karyawan. Ya, saking posesifnya Atta, ia bahkan sampai memberikan tugas kameramen kepada perempuan. Karena harus menghabiskan waktu cukup banyak bersama Aurel dalam kesehariannya. Sumpah,
Yang masaknya cewek diganti. Iya bukan maksudnya. Tapi nih Mama Nur kasih tau ya. Aku tuh tetap asistennya cowok. Yang nyetir cowok. Kameramenku cowok. Kalau cewek ini juga kenapa nanti dibilangin gini, Papa tuh kenapa ya sekarang ini kameramennya pada cewek genit banget? Bukan masalah genit. Ini tuh gara-gara kan kameramen cewek tuh harus ngikutin Mama Nur. Masa misalnya Mama Nur lagi berdua nih sama kamnya cowok, ya nggak bagus. Yang cowok-cowok nih sama aku, misalnya aku sering story-story sama yang cowok-cowok, gak pernah dihujat. Mau aku sama Bowo, mau sama siapa, mau sama Iki, mau sama Septin, mau begini, mau apa, nggak pernah dihujat. Kalau misalnya fans-fans yang bener sayang sama kita, kayak Aha Emak, A-Team, yang kayak gitu-gitu tuh mereka nggak pernah ada yang ngehujat. Pokoknya Yasmin tuh sama aku, kita berdua. Pastinya berbeda lah sama kalau dulu kan kita kemarin cuma berdua, timnya juga ya segitu, sekarang udah jadi lebih banyak. Dan beberapa waktu belakangan ini, jagat maya pun kembali viral atas terungkapnya lagi uang bulanan Atta Halilintar untuk sang istri tercinta. Dalam konten video bersama Luna Maya, akhirnya Aurel pun mengakui bahwa memang setiap bulannya Atta memberikan uang sebanyak 3 digit. Alias ratusan juta rupiah. Itu pun di luar kebutuhan lainnya. Aurel menjelaskan bahwa ia tak ingin memberitahukan hal tersebut karena takut banyak wanita yang akan ingin menjadi istri Atta. Berapa uang jajan dari Atta tiap bulan? Pokoknya cukup deh Kak. Nominal dong, kan kita pengen tahu. Jadi istrinya Atta Halilintar tuh berapa sih per bulan dapatnya? Jangan tuh semua orang jadi mau jadi istrinya. Oke. Misalnya, tadi katakan 2 atau 3? Iya. 3. 3. Tiap bulan tuh? Alhamdulillah. Setiap bulan? Itu di luar ini dong. Di luar apa? Kayak tadi kakak nanya listrik gitu? Listrik gitu-gitu kan? Iya. Ini bersih buat kamu? Iya, buat aku aja katanya. Tapi di luar kamu syuting-syuting juga itu milik kamu? Maksudnya? Kan kamu syuting, kamu kerja, apa kan dapat penghasilan tuh? Itu punya kamu? Iya. Tiap bulan juga dapat? Atta! Ya. Atta, berapa 500 juta? Iya, soalnya aku baik banget. Astagfirullahaladzim. Iya, aku nggak ngomong tahu. Aku nggak ngomong, aku mah diem. Ya, 300 juta. Aku bilangnya 3 aja, udah gitu. 3 digit ya, ratusan juta dong. Wow. Aku bilangnya 3 aja, udah 3 gitu. digit ya, ratusan juta dong. Wow.